Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, saya Cecilia Marcella, dokter adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Jadi pada kali ini, saya akan membahas tentang airway management di pasien COVID-19. Pertama-tama, apa tujuan dari manajemen jalan napas? Manajemen jalan napas sangatlah penting karena itu adalah suatu tindakan yang dikerjakan untuk melapangkan atau membebaskan jalan napas. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan terhadap kontrol servikal, di mana ini bertujuan untuk membebaskan saluran napas dan untuk menjamin keluar masuknya udara ke paru normal sehingga menjamin kecukupan oksigen dalam tubuh. Dan untuk petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan atau dokter harus melakukan manajemen jalan napas kepada pasien COVID-19. Oleh karena itu, harus meminimalkan diskoneksi karena apa yang akan ditakutkan adalah terjadinya aerosol dan juga adanya paparan bagi petugas kesehatan terhadap penyebaran virus corona atau COVID-19. Lalu, penyebab apa saja yang akan menimbulkan aerosol? Satu adalah jika pasien batuk, bersin, atau mengeluarkan dahak. Dan kedua adalah NIV atau non-invasive ventilation, atau ventilasi dengan tekanan positif, di mana masker yang tidak adekuat. Ketiga adalah high flow nasal oxygen. Keempat, jet ventilasi. Kelima, melakukan nebulasi atau obat yang diasapkan melalui simple mask. Selanjutnya adalah jika melakukan resusitasi jantung paru yang didahului intubasi endotrakeal. Dan yang terakhir adalah ekstubasi. Dan tindakan peningkatan resiko aerosol bisa terjadi jika satu, suction endotrakeal tanpa sistem tertutup. Kedua adalah tindakan laringoskopi. Ketiga, jika melakukan intubasi endotrakeal. Keempat adalah prosedur seperti bronkoskopi ataupun gastroskopi. Dan yang terakhir adalah tindakan front of neck airway atau disingkat FONA, seperti tracheostomi ataupun cricotiroidotomi. Berikut adalah alasan mengapa manajemen jalan napas itu dapat meningkatkan aerosol atau dapat meningkatkan penularan virus corona. Satu adalah karena pasien akan mengalami agitasi dan juga gelisah akibat hipoksia. Kedua, karena masker yang dipakai pasien memang harus dilepas sebelum melakukan manajemen jalan napas. Dan ketiga adalah posisi petugas kesehatan atau dokter yang sedang membantu atau melakukan manajemen jalan napas itu sangat dekat dengan jalan napas pasien. Dan keempat adalah tindakan seperti laringoskopi dan juga intubasi itu sangat mengeriskan terjadinya aerosol. Dan yang terakhir adalah tindakan tata laksana jalan napas pada umumnya. Jadi strategi apa saja yang harus dilakukan untuk memproteksi dari para petugas kesehatan? Satu, hindari HFNO, yaitu High Flow Nasal Oxygen. Kedua, para petugas kesehatan diharuskan atau diwajibkan untuk menggunakan APD lengkap. Yang ketiga, untuk menjaga jarak minimal, lalu menggunakan face mask, dan pastikan pasien sudah dilumpuhkan. Dan yang terakhir, hindari batuk saat ekstubasi.
Berikut adalah prinsip utama penata laksanaan jalan napas di pasien COVID-19. Pada dasarnya adalah SAS, S safe, A untuk accurate, S untuk swift. Jadi S itu untuk memastikan keamanan untuk para petugas kesehatan, staf, dan juga pasien. A atau akurasi itu adalah untuk menghindari teknik-teknik yang tidak familiar oleh petugas kesehatan atau tindakan berulang. Jadi di sini itu harus dipastikan bahwa petugas kesehatan melakukan prosedur di mana bisa melakukan first attempt success. Dan S, swift itu yang dimaksud adalah tepat waktu, tanpa terburu-buru atau penundaan. Dan sekarang saya akan membahas 3 cara untuk intubasi pasien suspek COVID-19. Satu adalah untuk meminimalisir aerosol virus. Kedua, pastikan agar first attempt berhasil. Dan yang ketiga adalah mengurangi paparan personal. Intinya adalah satu, meminimalisirkan aerosol adalah untuk mencegah penularan dari corona tersebut, di mana kita harus melakukan early tracheal intubasi daripada melakukan menggunakan BiPAP atau dengan HFNO. Dan juga kita harus memastikan atau sebisa mungkin melakukan intubasi pada pasien COVID-19 itu di ruangan dengan tekanan negatif. Dan kita harus menghindari nebulasi. Dan yang ketiga adalah menggunakan HEPA filters untuk positif. Yang kedua, untuk memastikan agar first attempt itu berhasil adalah kita untuk memastikan pasien itu aman, di mana kita harus menggunakan checklist dan juga kita harus memilih clinician atau petugas kesehatan yang memang sudah ahli dan juga familiar dengan tindakan tersebut. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan video laryngoskopi jika tersedia. Yang ketiga adalah untuk mengurangi paparan terhadap petugas kesehatan, di mana kita harus menglimit kontaminasi pada COVID-19 atau virus corona. Di mana kita bisa menggunakan APD yang lengkap dengan menggunakan masker seperti N95, ataupun kita juga bisa menggunakan double glove technique. Berikutnya, persiapan apa saja yang harus dilakukan para anestesiologis. Satu, peralatan tata laksana rutin dan jika ada kesulitan. Kedua, untuk memastikan menggunakan APD yang lengkap. Ketiga, jumlah staf terlatih yang cukup. Dan keempat, untuk mengevaluasi jalan napas. Kelima, untuk menggunakan checklist intubasi endotrakeal. Dan yang terakhir, untuk melakukan tindakan jalan napas yang akan dilakukan. Bagaimana para dokter atau para anestesiologis mengevaluasi jalan napas pada pasien COVID-19? Di sini kita menggunakan skor MAC-COCA, di mana M untuk Mallampati skor. Jika Mallampati skor 3-4, akan diberikan nilai 5. Dan A itu untuk apnea, di mana jika ada pasien memiliki obstructive sleep apnea atau dengan ciri-ciri mendengur, akan diberikan nilai 2 atau skor 2. Yang selanjutnya adalah C, di mana adanya cervical spine movement limited. Jika ada, diberikan nilai 1. O untuk mouth opening, jika pembukaan mulut kurang dari 3 cm, juga akan diberikan skor 1. C untuk koma, diberikan nilai 1. H, adanya hipoksemia, di mana kurang dari 80%, itu akan diberikan skor 1.
Dan yang terakhir, A adalah untuk non-anesthetic intubator, jika ia akan diberikan nilai 1. Jika dari skor MACOCA itu melebihi dari 2, itu diprediksikan pasien memiliki difficult airway, sehingga kita itu harus mengkontak senior anestesiologi untuk melakukan intubasi atau untuk mendampingi dokter saat melakukan manajemen jalan napas. Dan pastikan kita menggunakan teknik yang baik. Menggunakan teknik yang familiar dan juga harus terlatih, di mana semua alat jalan napas itu berada di ruangan sebelum memulai intubasi, seperti monitor, kedua adalah suction yang berfungsi baik, ketiga ventilator yang memang sudah diatur sebelumnya, yang keempat untuk memastikan intravena akses itu baik dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan checklist intubasi. Seperti yang terlihat di gambar, di mana pada COVID-19, kami atau petugas kesehatan tidak menggunakan dengan cara CE, akan tetapi kita menggunakan 2 tangan, yaitu dengan sistem atau prosedur VE. Selanjutnya masuk ke dalam penjelasan teknik intubasi endotracheal emergency. Kita bisa menggunakan 3 teknik. Satu adalah rapid sequence induction atau RSI. Kedua adalah dengan menggunakan heat and exchange moisturizer filter atau disingkat HMF filter. Dan yang ketiga adalah menggunakan delayed sequence intubasi. Yang pertama adalah Rapid Sequence Induction atau RSI, di mana teknik ini merupakan teknik tercepat dan juga efektif untuk manajemen kegawat daruratan jalan napas pasien COVID-19. Dan biasanya sebelum intubasi akan digunakan pre-medication untuk induksi dan juga pelumpuhan otot. Dan prosedur ini dibagi menjadi 6 prosedur atau 6P, di mana satu adalah pre-oxygenation dengan oksigen, kedua adalah preparasi, ketiga pre-medikasi, biasanya diberikan fentanyl, lalu paralysis dan juga sedate, yaitu induksi dan juga ataupun memberikan pelumpuhan otot. Selanjutnya adalah untuk memasukkan ETT, dan yang terakhir adalah post-intubasi care. Yang kedua adalah dengan menggunakan Heat and Exchange Moisturizer Filter atau disingkat HME filter. Menurut guideline dari ASA atau Australian Society of Anaesthetics, dianjurkan bahwa harus menggunakan double filter, di mana terpasangkan pada sangkup muka, dan yang kedua adalah terpasang pada distal ventilator. Sedangkan dari gambar yang kita lihat di atas ini, dikatakan jika kita mendiskoneksi sungkup muka dan juga ventilator secara langsung seperti itu, akan meningkatkan resiko kontaminasi dengan ventilator. Dan juga dapat meningkatkan pemaparan virus corona kepada petugas kesehatan, sehingga dianjurkan menggunakan double filter seperti yang digambarkan di gambar di bawah ini. Dan yang ketiga adalah delayed sequence intubation. Dan kapan kita harus menggunakan delayed sequence intubation adalah untuk pasien dengan agitasi, di mana pasien tersebut tidak dapat mentoleransikan pre-oxygenation atau peri-intubasi prosedur. Dan pada pasien seperti ini biasanya akan diberikan obat ketamin, di mana obat ini diberikan untuk menghilangkan kesadaran pasien atau menenangkan pasien, sehingga dapat dilakukannya pre-oxygenation. Setelah memberikan pre-oxygenation, setelah 2 atau 3 menit, baru akan diberikan
paralisis atau obat paralisis. Setelah 45 atau 60 detik baru akan dilakukan intubasi. Lalu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan saat melakukan intubasi. Kesatu adalah menjaga jarak aman dari nafas pasien. Dan yang kedua, kita harus sangat berhati-hati saat mengeluarkan stiles atau bugi setelah intubasi. Dan yang ketiga adalah ETT cuff dapat diberikan tekanan sebanyak 20-30 cm water. Keempat, untuk memonitor gelombang pada kapnografi. Dan yang kelima, auskultasi tidak dianjurkan pada COVID-19 dikarenakan dokter yang menggunakan APD akan sangat tidak nyaman untuk membukanya lagi atau melepaskannya dikarenakan itu akan meningkatkan pemaparan atau paparan coronavirus kepada petugas kesehatan. Dan yang terakhir, dapat dipasangkan nasogastric tube setelah intubasi dan ventilasi. Jadi untuk summary pada pemaparan ini adalah manajemen jalan napas pada pasien COVID-19 itu memang merupakan situasi yang sangat menantang, di mana adanya resiko untuk aerosolisasi dan juga penularan ke petugas kesehatan akan lebih meningkat. Dan kedua, kita perlu persiapan, pengarahan tim, dan juga dokter yang terampil. Kita juga membutuhkan kit intubasi yang tepat atau lengkap dengan APD dan juga filter HME dan suction tertutup, dan kita juga bisa menggunakan video laryngoskopi. Ini merupakan bagian yang penting untuk intubasi pasien dengan COVID-19. Dan yang terakhir adalah tujuan dari manajemen jalan napas pasien dengan COVID-19 itu adalah untuk meminimalkan penularan dan menghindari aerosolisasi dan juga penularan virus ke petugas kesehatan. Baik, demikian dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.